Kekalahan Indonesia atas Qatar dianggap sebagai pukulan telak bagi timnas dan tentu saja menimbulkan gelombang kekecewaan yang melanda. Penyebab kekalahan bukanlah karena kehebatan Qatar, melainkan karena berbagai drama dan kontroversi yang mengelilingi pertandingan tersebut yang akhirnya membuat timnas U23 kehilangan arah. Dan salah satu pemain yang paling merasa kecewa adalah Ivar Jenner. Jenner mendapat 2 kartu kuning dalam pertandingan tersebut dan ia merasa bahwa dramatisasi yang terjadi membuatnya sulit untuk mempercayai keputusan wasit. Kedua kartu kuning yang diterimanya sangatlah kontroversial dari berbagai sudut pandang dan hal ini membuatnya langsung menuangkan kekecewaannya melalui unggahan di story Instagram pribadinya. Sebuah momen kontroversial itu kemungkinan menjadi ramai di Belanda mengingat sejumlah pemain keturunan macam Shiny Patinama dan juga Justin Hubner juga turut menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui unggahan Instastory pribadi. Laga perdana Indonesia di Piala Asia U23 melawan tuan rumah Qatar benar-benar memunculkan berbagai kontroversi yang mendalam. Sebab dilihat dari sudut pandang manapun, banyak pihak yang merasa bahwa Qatar memang gak layak menang. Terbukti golnya aja hanya berasal dari penalti dan tendangan bebas. Selebihnya gak ada serangan yang benar-benar berbahaya. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang kemampuan Qatar dalam memenangkan pertandingan secara adil. Terlebih meski timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua setelah kartu merah dikeluarkan untuk Ivar Jenner. Akan tetapi, meski berada dalam keadaan yang sulit, tim Garuda tetap mampu menguasai permainan dengan position bola sebesar 56%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi yang tidak menguntungkan, Indonesia tetap berjuang dengan gigih. Bahkan setelah Sananta di kartu merah dan Indonesia hanya bermain dengan 9 orang, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, Rizky Ridho dan rekan-rekannya tetap menunjukkan semangat dan ketangguhan mereka sampai akhir pertandingan. Namun keberanian mereka harus berhadapan dengan tindakan provokatif dari pihak Qatar. Drama queen yang semakin terlihat dari tim tuan rumah membuat situasi semakin memanas, menyebabkan kejengkelan yang mendalam bagi para penggemar Indonesia. Sementara itu pada laga malam tadi menjadi laga yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh Ivar Jenner. Bagaimana tidak? Ivar Jenner seperti yang kita tahu mendapat kartu merah, hasil dari 2 kali pelanggaran yang sebenarnya sangat bisa diperdebatkan. Pada momen pertama Jenner terjebak di antara 2 pemain Qatar, tetapi ironisnya ia yang akhirnya dihukum dengan kartu kuning. Keputusan wasit dalam momen ini telah memicu kebingungan dan perdebatan di kalangan penggemar dan analis sepak bola. Kemudian ketika Jenner mendapatkan kartu merah kedua, kontroversi semakin memuncak. Sentuhan kecil yang mungkin saja tidak signifikan langsung menjadi fokus VAR, ditambah dengan drama berlebihan dari pemain Qatar yang berguling-guling di lapangan. Insiden ini berhasil membuat Jenner, sang jenderal lapangan tengah Indonesia, terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal. Reaksi Jenner terhadap keputusan wasit itu juga terekam dalam unggahan Instastory-nya, di mana ia mencurahkan rasa kekecewaannya. Kejadian ini tidak hanya menunjukkan frustasi Jenner atas perlakuan yang ia anggap tidak adil, tetapi juga menyoroti bagaimana teknologi dan dramatisasi dalam sepak bola modern dapat mempengaruhi hasil dan dinamika pertandingan. Dan memang reaksi yang ditunjukkan oleh Ivar memang pantas dimaklumi. Mengingat keputusan kartu merah yang diterimanya terasa seperti sebuah penargetan pribadi. Ini menjadi bukti bahwa bagaimana VAR tidak selalu memberikan keadilan yang sama untuk kedua tim. Pada pertandingan ini semua pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia kemungkinan besar langsung mendapat sorotan VAR untuk ditinjau ulang. Namun jika pelanggaran dilakukan oleh Qatar, wasit tampaknya bersikap acuh tak acuh. Ketidakadilan ini menjadi sorotan utama bagi tim Garuda yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama di atas lapangan. Curhatan yang dilontarkan oleh Ivar kemungkinan besar akan menjadi viral di Belanda, terutama karena pemain-pemain lain seperti Justin Hubner dan Shiny Patinama juga menyuarakan ketidakpuasan mereka. Bahkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga juga ikut melontarkan kritik serupa.
Situasi dalam pertandingan menjadi semakin kacau ketika tidak hanya tuan rumah Qatar yang menjadi sorotan, tetapi juga kinerja wasit yang dipertanyakan. Meskipun Indonesia tidak tampil dengan performa terbaik, ketidakadilan yang dirasakan dalam keputusan wasit semakin memperumit situasi. Dalam konteks ini, kekalahan akan terasa lebih dapat diterima jika Qatar memang unggul secara permainan. Namun ketika keputusan wasit menjadi faktor dominan dalam hasil pertandingan, hal tersebut membuat banyak pihak merasa kecewa dan bahkan menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Selain itu, sindiran dari penerjemah pelatih Sintayong melalui Instastory-nya juga menambah tekanan terhadap pihak Qatar. Tindakan mereka yang sengaja membuat bus timnas Indonesia berputar-putar sebelum mencapai stadion menjadi contoh nyata dari bagaimana hal-hal di luar lapangan juga dapat mempengaruhi dinamika pertandingan. Keseluruhan peristiwa ini menggambarkan bahwa keadilan dan fair play adalah aspek yang sangat penting dalam sepak bola. Tanpa keduanya, pengalaman pertandingan dapat terasa tidak adil dan bahkan mengurangi integritas olahraga itu sendiri. Sementara itu, kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia terhadap keputusan wasit dalam pertandingan ini telah menciptakan gelombang protes yang cukup besar di media sosial. Akun-akun yang berhubungan dengan Qatar, termasuk akun resmi Asian Cup, menjadi sasaran utama serangan dari netizen Indonesia yang dikenal sangat kompak dalam hal seperti ini. Reaksi yang tajam ini mencerminkan tingkat kekecewaan yang mendalam dari para penggemar sepak bola Indonesia. Mereka yakin bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dengan timnas Qatar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Bahkan ketika bermain dengan hanya 9 pemain, timnas Indonesia tetap mampu menekan lawan. Namun ketidakpuasan atas keputusan wasit yang dipandang tidak adil membuat banyak supporter tim Garuda meledakkan kemarahan mereka di kolom komentar media sosial. Gak cuma itu, akun Instagram yang diduga milik wasit pertandingan Nasrullah Kabirov yang memiliki 30.000 lebih followers juga mendapatkan hujatan dari penggemar timnas. Tak tanggung-tanggung, ada 317.000 lebih komentar di satu-satunya postingan yang dia buat di akun media sosial wasit tersebut. Sementara itu, meskipun semua kejadian telah terjadi, Indonesia tidak akan diam begitu saja. Pasti akan ada upaya untuk mengajukan review, terutama terkait dengan kartu merah yang diterima oleh Ivar dan Sananta, serta evaluasi terhadap kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut. Meskipun kemungkinan hasil dari pengajuan review itu sendiri sudah bisa ditebak, namun hal itu menjadi penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan ketidakadilan tersebut tanpa protes. Terutama mengingat Qatar sering dianggap sebagai anak emas dalam dunia sepak bola, menjadikannya sulit untuk menantang otoritas atau keputusan yang bersangkutan. Sebelumnya, Australia dan Yordania memandang pertandingan melawan Indonesia sebagai kunci, karena menghadapi Qatar hampir seperti bermain melawan 13 pemain, karena keberadaan faktor eksternal seperti keputusan wasit yang bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Namun demikian, harapan tetap ada bahwa upaya banding tersebut akan diterima. Pasalnya baik Ivar maupun Sananta adalah dua pemain kunci dalam timnas Indonesia dan keberadaan mereka sangat penting bagi performa tim secara keseluruhan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.